Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Amankan kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Polda Bali libatkan 701 personil. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Madi Sukaden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, amankan kunjungan kerja Wakil Presiden selama 3 hari di Bali. Polda Bali mengerahkan 701 personil. Hal itu terungkap dalam apel gelar pasukan Ops Puri Agung ketiga 2025 di Mako Polda Bali pada Jumat 4 Juli 2025. Apel gelar pasukan Ops Puri Agung 3 2025 dipimpin Karo Ops Polda Bali Kombes Pol Sulistiono selaku Karendalops dan dihadiri para Kasatgas dan ratusan personil yang terlibat Ops. Karendalops menyampaikan mulai tanggal 4 sampai dengan 6 Juli 2025 Wakil Presiden RI beserta rombongan akan melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Bali dan Polda Bali melaksanakan operasi kepolisian dengan sandi Ops Puri Agung 3 2025 dengan melibatkan 701 personil. Beberapa tempat yang rencananya akan dikunjungi Wapres beserta rombongan saat di Bali yaitu menyaksikan parade budaya di lokasi Pesta Kesenian Bali Art Center Denpasar dan mengunjungi UMKM ke Pasar Kedelot Peken Tabanan dan tempat-tempat lainnya. Untuk itu Polda Bali melaksanakan pengamanan pada jalur-jalur yang akan dilalui maupun lokasi yang akan dikunjungi. Diharapkan Kunker Wapres RI beserta rombongan di Bali dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana dan dipastikan aman. Selaku Karendalops menegaskan seluruh personil yang terlibat Ops Puri Agung melaksanakan tugas dengan baik dengan meningkatkan kewaspadaan dan tidak underestimate terhadap situasi. Melalui kerjasama sebaik-baiknya antar Satgas Op, TNI, Pas Pampres maupun instansi terkait lainnya dan melaporkan setiap saat situasi Kamtipmas jika menemukan permasalahan sekecil apapun sehingga tidak berkembang. Di samping itu personil untuk selalu menjaga kesehatan dan kekompakan. Rai Suantara, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali menyikapi keterbatasan lahan terbuka di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar akibat pesatnya pembangunan pariwisata dan perumahan. Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah konkret untuk melestarikan tradisi permainan layangan yang sudah mengakar dalam budaya masyarakat Bali. Bagaimana diketahui, kemajuan sektor pariwisata membawa dampak positif bagi perekonomian, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan. Salah satunya alih fungsi lahan, banyak areal persawahan dan lahan terbuka diubah menjadi hotel, villa, dan pemukiman, sehingga ruang bermain anak-anak dan komunitas pelayang atau yang sering menyebut diri mereka Rare Angon semakin terbatas. Sebagai upaya pelestarian budaya dan ruang ekspresi tradisi rakyat, pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan lahan seluas 2 hektar di kawasan Pusat Kebudayaan Bali, Kabupaten Klungkung. Lahan ini disiapkan khusus sebagai zona bermain dan perlombaan layangan serta tempat berkumpulnya komunitas pelayang dari berbagai kabupaten kota di Bali. Langkah ini juga diharapkan dapat memfasilitasi pelaksanaan berbagai kegiatan seperti lomba layangan, festival budaya, hingga edukasi tentang nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam permainan layangan. Pemerintah Provinsi Bali sudah mengantisipasi untuk pelestarian agar para pelayang yang dalam hal ini mereka namakan dirinya Rare Angon dapat bermain layangan. Jadi sudah disediakan tempat di lahan Pusat Kebudayaan Bali yang ada di Klungkung, di sana seluas 2 hektar. Jadi sudah disediakan tempat di sana. Nanti mudah-mudahan hembusan anginnya bagus di sana. Para Rare Angon bisa nanti melaksanakan baik itu lomba atau mencoba layangan di lahan Pusat Kebudayaan Bali dimaksud. Pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kawasan ini sebagai ruang publik yang bernilai budaya, sekaligus mengajak komunitas pelayang untuk menjadikan tempat ini sebagai sentra kegiatan layangan tingkat provinsi. Dengan adanya kebijakan ini, Bali tidak hanya menjaga warisan budaya dari ancaman modernisasi, tetapi juga menciptakan harmoni antara pembangunan dan pelestarian budaya lokal. Hendra, Bali TV.
DPD Perbarindo Bali serahkan paket sembako. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia DPD Perbarindo Bali menyerahkan paket sembako kepada warga desa Lokesari, Kecamatan Sidemen, Karangasem. Kepedulian sosial dari DPD Perbarindo Bali ini merupakan rangkaian Hari Peringatan Nasional tahun 2025 Bank Perkreditan Rakyat BPR dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah BPRS. Kegiatan peduli sosial DPD Perbarindo Bali ini merupakan perintah peringatan nasional BPR BPRS 21 Mei lalu. Kegiatan kali ini menyampaikan paket sembako kepada warga kurang mampu di Desa Lokesari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Penyerahan paket sembako dihadiri seluruh jajaran pengurus DPD Perbarindo Bali dan Dewan Pengurus Komisariat DPK Bali Timur yakni Bangli, Klungkung, dan Karangasem dengan jumlah anggota 10 BPR. Ketua DPD Perbarindo Bali Iketut Komplit mengatakan kegiatan wujud kepedulian sosial untuk wilayah DPK Bali Timur menyerahkan paket sembako berjumlah 150 paket. Dari 1.000 paket disediakan Perbarindo Bali untuk wilayah seluruh Bali. Perbarindo merupakan organisasi yang menaungi dan mewakili Bank Perkreditan Rakyat BPR dan BPR Syariah di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan perekonomian rakyat dan memperkuat peran BPR, BPRS sebagai pilar pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Untuk wilayah Bali, DPD Perbarindo Bali menaungi 128 BPR dengan jumlah total aset 21,5 triliun rupiah. Dana pihak ketiga 17,5 triliun rupiah dan penyaluran kredit 13,3 triliun rupiah. Momentum ini kita terus ambil, kita terus berbuat untuk selalu peduli sama lingkungan, di mana kita mendapatkan rezeki, di mana kita mendapatkan usaha, di mana kita mendapatkan hasil, kemudian kita kembalikan lagi sebagian kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara serentak 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang ada di Bali di 6 DPK kita sampaikan, kita berikan, diatur oleh masing-masing DPK agar bisa distribusinya benar-benar tepat sasaran. Gimana kondisi BPR sendiri Pak di tahun 2025? Secara umum kondisi BPR masih baik. Dari sisi bisnis, BPR itu masih bisa bertumbuh dengan angka agregat aset sudah kena 21,5 triliun, kemudian dana pihak ketiga 17,5 triliun, kemudian kredit 13,3 triliun. Pertumbuhannya masih bisa positif, namun belum bisa dua digit. Sementara itu, Kepala Desa Lokesari Inengah Sukerta mengucapkan terima kasih kepada Perbarindo Bali atas memberikan paket sembako kepada warganya. Paket ini membantu dan meringankan beban warga yang kurang mampu di desanya. Kepala Desa Lokesari
mengucapkan banyak terima kasih atas program pemulihan dari DPR untuk Bali Timur, yang mana pada hari ini terfokus kepada masyarakat kami di Desa Lokasari. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Pada puncak perayaan kali ini, DPD Perbarindo menggelar jalan santai pada hari Minggu 13 Juli 2025 mendatang, Bali di Lapangan Timur Bajresandi, Renon, Denpasar. Silakan. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Winata, Bali TV. Untuk membantu Krama meringankan biaya dalam upacara manusiatnya, pemerintah Desa Dauh Puri Kau menggelar upacara metatah masal di Pura Dalam Tegah Gumi, Banjar Sebelanga, Denpasar Barat. Metatah masal diikuti 44 orang peserta dari 7 dusun di Desa Dauh Puri Kau. Ketua Panitia Metatah Masal Desa Dauh Puri Kau, Wayan Cika, mengatakan metatah masal diikuti 44 orang peserta berasal dari 7 dusun, yaitu Dusun Sebelanga, Abian Tegal, Gumiwerdi, Sumuh, Braban, Pengiasan, dan Dusun Jematang. Rangkaian acara metatah masal diawali peserta melakukan upacara menek kelih yang dipuput pemangku. Usai menek kelih, rangkaian upacara metatah masal dilanjutkan dengan upacara padangan-denganan, ngekep, dilanjutkan ngerajah, sungkeman, dan dilanjutkan upacara metatah atau potong gigi. Metatah masal melibatkan sebanyak 36 sangging, 18 orang dari PHDI Kota Denpasar, dan 18 orang dari pemerintah Desa Dauh Puri Kau. Upacara metatah bertujuan untuk menyomia satripu atau 6 musuh dalam diri, sehingga diharapkan selanjutnya terjadi perubahan sikap dan mental peserta metatah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Jumlahnya adalah 44 orang. Jadi peserta yang jumlahnya 44 orang itu adalah terdiri dari 7 dusun. Di antaranya ada dari selatan Dusun Sebelanga, Dusun Abian Tegal, Dusun Gumiwerdi, Dusun Sumuh, Dusun Braban, Dusun Pengiasan, dan Jematang yang terakhir. Perbekal Desa Dauh Puri Kau, I Gusti Madeswandi mengatakan, metatah masal adalah program Desa Dauh Puri Kau atas usulan dan permohonan masyarakat agar pemerintah desa membantu terkait biaya upacara cukup tinggi. Maka dari itu pemerintah Desa Dauh Puri Kau melalui APBDes tahun 2025 mengalokasikan dana kurang lebih 120 juta rupiah untuk metatah masal, termasuk biaya sapu legar pada Januari 2025 lalu. Ini adalah merupakan program desa atas usulan permohonan dari masyarakat kami di Desa Dauh Puri Kau, agar kami di pemerintah desa membantu masyarakat di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan terkait biaya upacara yang cukup tinggi. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara memberikan apresiasi kepada Desa Dauh Puri Kau karena telah menggelar metatah masal. Metatah masal sudah sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Denpasar, yakni Wasudewa Kutumbakam, dengan semangat menyamo braya. Selaku Wali Kota, saya sangat berterima kasih sama Pak Kepala Desa Dauh Puri Kau karena sudah menjalankan visi kita, yaitu Wasudewa Kutumbakam dengan semangat menyamo braya. Memang kita harapkan di Kota Denpasar, di setiap desa kelurahan itu harus ada kegiatan setiap tahun sekali. Wali Kota berharap metatah masal bisa dilakukan desa-desa di Kota Denpasar setiap tahun sebagai bagian pemerintah hadir membantu masyarakat meringankan beban dalam upacara yatnya. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi giliran guru honorer datangi Dewan Buleleng.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Pemirsa, setelah pegawai kontrak tak lulus seleksi PPPK tahap 2, kini puluhan guru honorer lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng mendatangi gedung Dewan Buleleng. Mereka berharap permasalahan dan status mereka saat ini mendapat perhatian. Beberapa poin yang diungkapkan para guru honorer tersebut antara lain terkait dengan guru honorer yang sudah masuk ke dalam Dapodik dengan masa kerja 1 hingga 2 tahun dan tenaga pendidik pada sekolah swasta dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Ketika pindah ke sekolah negeri masa kerjanya tidak dihitung, sehingga belum bisa mengikuti seleksi dalam penerimaan P3K. Kemudian adanya beberapa tenaga guru honorer yang sudah lulus PPG dan yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, tunjangan sertifikasinya belum dapat dibayarkan karena terkendala regulasi. Permasalahan berikutnya terkait dengan adanya efisiensi anggaran hingga 20% untuk pendapatan guru honorer melalui dana BOSP yang akan diberlakukan pada bulan ini dirasa akan sangat berdampak bagi pendapatan mereka. Yang sudah lulus pendidikan profesi guru atau singkat dengan PPG ataupun sudah mempunyai sertifikat pendidik tidak terbayar dengan sertifikasinya karena belum dilapiri atau disertai dengan surat keputusan dari bupati. Dan ini yang terbaru yang keempat. Terkait dengan permasalahan yang dihadapi puluhan tenaga pendidik dengan status guru honorer, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya menyampaikan adanya PP nomor 49 tahun 2018 dan surat edaran nomor 185 dari Menpan RB bahwa tidak boleh lagi mengangkat guru honorer. Ditegaskan bahwa dari tahun 2024 guru honorer harus sudah diselesaikan. Kita kan masih banyak yang statusnya honorer. Malah yang menjadi keprihatinan adalah dia sebagai segala pendidik, tetapi bosnya sempat dari efisiensi ini diturunkan menjadi 20% dari total bos yang dialokasikan di masing-masing sekolah. Untung saja ada edaran yang baru bahwa dikembalikan sampai akhir 2025. Kita bisa bernapas lega lagi 4 bulan, lagi 5 bulan. Tapi ke depan kan kita harus pikirkan, tidak mungkin regulasi PP sudah keluar, nanti kita harus Harapannya kepada pemerintah pusat khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB untuk mencarikan formulasi guna menjawab kebutuhan guru di Kabupaten Buleleng dapat diatasi. Yasri Yuli, Bali TV.
Rencana pelaksanaan kelas rawat inap standar atau KRIS yang menyeragamkan ruang perawatan di rumah sakit menjadi satu kelas perlu dikaji. Kebijakan yang direncanakan mulai diberlakukan per 1 Juli 2025 ini akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta menurunkan kualitas layanan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Cabang FSP Par SPSI Kabupaten Badung Slamet Suranto. Pihaknya meminta agar pemerintah mengkaji kembali khususnya tentang satu kamar untuk 3 kelas. Slamet Suranto menyatakan keberatan karena kebijakan tersebut dianggap tidak adil serta menurunkan kualitas layanan terhadap peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Menyikapi tentang program BPJS Kesehatan yang terkenal dengan KRIS, jadi tentang rawat inap standar itu sebetulnya secara umum kami bagus untuk pemerintah untuk melakukan itu. Tapi khusus untuk yang tentang 3 kelas 1 kamar, terus terang kami agak keberatan karena memang ini bukan masalah ini akan muncul dalam masalah keadilan. Artinya bagaimana kelas yang membayar lebih banyak, jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu di dalam BPJS akan dijadikan satu kamar yang mungkin isinya 4 sampai 6. Nah, hal ini itu bukan sifat gotong royong itu tidak kena. Karena pada saat sekarang kalau kelasnya hanya 1, padahal mereka membayar lebih dari yang biasanya, ini menjadi tidak bagus. Apalagi sekarang rumah sakit juga harus mengikuti program itu yang dimana kamar-kamarnya itu harus menyesuaikan dengan ketentuan itu. Jadi intinya kami dari SPPAR Kabupaten Badung berharap itu bisa dikaji ulang karena tentang 3 harga 1 kamar itu benar-benar membuat kita yang pasien itu nantinya akan menjadi merasa tidak adil karena memang tidak bagus. Meski demikian, pihaknya mendukung penuh perbaikan sistem layanan JKN yang lebih bermutu, berkelanjutan, dan inklusif. JKN telah memberikan dampak nyata di masyarakat dan jadi salah satu program prioritas pemerintah. Namun, reformasi layanan kesehatan harus dijalankan secara hati-hati, bertahap dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk serikat pekerja dan peserta JKN sebagai penerima manfaat utama. Sukma, Bali TV. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Order sepi, bingung. Order rame, masih bingung. Aduh, munyi dan lange. Oh, banca ini. Ih, BBR tes. Bapak, resep yang bantu. Bu, yang dot nyilih, Bu. Yang dot nyilih di Facebook. Ini syaratnya alo, prosesnya cepat. Ini cari ini. Ini kita yang bagus syaratnya. Oh benar nih Kak Pak, kebetulan juga suku bunga kredit kami juga sedang turun dan di BPRT juga bisa menabung. Aman karena kami dijamin LPS. Terus kredit lagi? Kalau udah tahu apa sudah lengkap, permohonan kredit Bapak pasti diterima. Itu nak marah aja. Sajaan alo cai. Cek sekan tes udah ke? Oh ya kan? Cek BPRT.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut dengan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Hasto telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan perkara kasus Harun Masiku. Dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi atau Tipikor, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dituntut dengan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menilai Hasto telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan perkara kasus Harun Masiku. Dalam pertimbangannya, jaksa mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku sudah memperhitungkan risiko yang akan dihadapinya. Ia mengaku akan menghadapi berbagai risiko itu, termasuk kasus yang menjeratnya pada kasus Harun Masiku. Hasto juga meminta seluruh kader PDIP dan simpatisan untuk tetap tenang. Ia mengatakan tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Jaksa meyakini Hasto bersalah melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor, Junto pasal 65 ayat 1 KUHP, dan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Kita sudah mendengarkan bahwa saya dituntut 7 tahun, dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan. Maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. PP Polri dalam mendukung tugas-tugas Polri serta menjaga Kamtibmas di masyarakat diharapkan selalu mampu menjaga soliditas dan sinergitas dengan Polri. Hal itu ditekankan Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Daniel Aditya Jaya saat syukuran HUT PP Polri ke-26 di Mapolda Bali. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dalam sambutannya dibacakan oleh Wakapolda Bali Brigjen Pol Komang Sandi Arsana mengatakan sebagai bagian dari institusi Polri, PP Polri adalah memiliki sejarah panjang dan hubungan emosional dengan Polri. PP Polri adalah mitra strategis yang ikut berperan menentukan arah kebijakan Polri. Kapolda mengapresiasi yang setinggi-tingginya bagi PP Polri atas dedikasi, loyalitas dan prestasi yang diberikan bagi Polri khususnya Polda Bali. Syukuran yang mengambil tema perkokoh semangat pengabdian dan jiwa juang PP Polri dalam mengoptimalkan peran organisasi menuju suksesnya penyelenggaraan Munas ke-6 tahun 2026 merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada purnawirawan. Diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat peran sinergitas Polda Bali dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung program-program pemerintah. Kapolda berpesan agar PP Polri daerah Bali selalu menjaga sinergi, komunikasi, dan terbuka atas kritik atau saran guna kemajuan Polda Bali. Selain itu tetap berkontribusi dan berperan menjaga Kamtibmas dengan terus menjadi teladan bagi Polri dan masyarakat. Saya selaku pembina PP Polri daerah Bali berpesan kepada segenap anggota PP Polri daerah Bali untuk 1. Menjaga sinergi dan komunikasi. Kami sangat terbuka atas kritik dan saran guna kemajuan Polda Bali. Sementara itu, Ketua PP Polri Daerah Bali Brigjen Pol Purnawirawan Nyoman Gede Suwete mengatakan soliditas harus terus dijaga meski secara kedinasan sudah purnawirawan. Namun tidak akan melupakan dan tetap melanjutkan pengabdian ke masyarakat dalam mendukung tugas-tugas Polri dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman serta penegakan hukum yang profesional. Meneruskan pengabdiannya, soliditas organisasi itu perlu tetap
dijaga. Oleh karenanya, sebagaimana tema diharapkan seluruh purnawirawan tetap setia, tetap melanjutkan perjuangan untuk mendukung tugas-tugas kepolisian di dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diharapkan serta penegakan hukum yang profesional. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Jaga bayi ne, jaga hatu ne, mangga entek, stata aja. Mok sata, jaga kita, jaga Bali deh. Pemirsa, permainan tradisional khas Desa Banyuning Buleleng ditampilkan serangkaian pesta kesenian Bali PKB ke-47 di lapangan Renon. Permainan ini membutuhkan keseimbangan, ketangkasan, dan kecerdikan bagi si penunggang untuk melihat situasi lawan. Sambilang mencolek-colekan adem, sambilang mencolek-colekan adem. Permainan mejaran-jaranan biasa dilakukan oleh berbagai kalangan dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri dari 8 orang dan 1 orang sebagai penunggang, 2 orang sebagai kuda, 2 orang sebagai pelana, 3 orang sebagai pelindung di bagian belakang, dan 1 orang sebagai wasit. Dalam permainan ini dibutuhkan ketangkasan dan kecerdikan bagi si penunggang karena mereka melakukan gulat menjengka di atas kuda. Pemenang dari permainan ini didasarkan pada posisi pada saat bergulat. Jika posisi penunggang di bawah berarti kalah dan jika posisi di atas dialah pemenangnya. Pemain-pemain ini dia sambil bernyanyi mengusung, kalau dibilang dalam bahasa berkudanya itu jokinya gitu. Jokinya bergulat di atas sambil ini dia. Jadi keindahannya di sana ininya, estetika dari mejaran-jaranan ini. Permainan mejaran-jaranan ini juga memiliki resiko yang tinggi, di mana kemungkinan terjatuh bagi si penunggang bisa saja terjadi.
Untuk itu, permainan ini biasanya dilakukan di tempat yang tidak membahayakan, seperti lapangan padang rumput dan tanah liat. Pada kesempatan ini juga dilakukan berbagai lomba tradisional seperti metajok dan terompah. Dewi Swarini, Bali TV. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Sabtu 5 Juli 2025. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukaden Karang, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.